Ya, Bang Putra, mungkin hari ini kan bisa dibilang ini tahun kedua nih. Lagi-lagi mencain ini rekor muri sendiri atau yang baru lagi nih, Bang? Baru lagi. Tadinya sih saya nggak kepikiran tuh rekor muri lagi gitu. Tapi dari tim yang luar biasa, jujur ini nggak akan terrealisasi tanpa tim yang luar biasa sih. Jadi tim saya luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Sri, Mbak Putri, Mas Agung, Yusuf, juga Bu Darda yang nggak bisa saya sebut satu-satu namanya. Karena kesibukan saya kan makin sibuk ya. Jadi nggak kepikiran bakalan ada rekor muri, bakalan bisa kurban gila-gilaan gini, nggak kepikiran. Tapi dengan tim yang luar biasa merealisasikannya, bahkan nggak salah kita ke rekor muri berhubungan H-1 atau H-2 gitu. Bener-bener deadline yang ya, karena memang nggak pernah kepikiran untuk itu gitu. Nah ternyata kita hubungi, itu yang kurban terbanyak tuh 1000, itu pun instansi atau perusahaan ya gitu. Yang akhirnya kita bawa nama pribadi, bisa kurban alhamdulillah 1100 ekor, dan itu menyebar di 467 kabupaten dan masjid. Berarti nambah 146 ekor ya Bang? Iya. Itu ada alasan tertentu kan Bang? Untuk maksudnya nambah lagi nih di tahun berikutnya nih? Yang pertama ini ya, kita mengingat sekarang ini situasi makin sulit ya. Kita lihat sendiri kan dari proses pemotongan, banyak sekali warga yang antusias gitu. Terus banyaknya laporan dari masjid. Biasanya di satu masjid tuh kurban 10 ekor, 15, bahkan ada 20. Tapi saat ini cuma 2, 3, bahkan ada banyak laporan di masjid atau musolanya itu udah nggak ada yang berkurban gitu, nggak ada kurban gitu. Apalagi situasi seperti ini gitu. Jadi ya saya yang dititipkan harta dan bisa berkurban di hari yang spesial ini, ya alhamdulillah banget. Bang, dari pihak muri mungkin ada pertimbangan, maksudnya penghargaan apa sih yang diberikan tahun ini untuk Bang Putra, dan pertimbangannya seperti apa sih Bang? Baik, jadi untuk rekor yang dicatat oleh Bang Putra pada hari ini merupakan sebenarnya upgrade dari yang tahun lalu. Yang tahun lalu itu Bang Putra ini sudah melakukan penyembelihan hewan kurban di 100 masjid ya, Bang Putra. Kemudian tahun ini beliau berhasil memecahkan rekornya beliau sendiri, yaitu di 1100 masjid. Jadi kategorinya yang kami catat adalah pribadi yang menunaikan ibadah kurban di masjid terbanyak, yaitu 1100 masjid. Berarti memang rekornya untuk tahun ini hanya itu Bang, atau sesuai Bang? Ya betul. Untuk tahun ini sebenarnya Bang Putra ini memecahkan rekornya beliau sendiri yang tahun lalu, yang 100 masjid. Kemudian yang tahun ini sangat signifikan dari 100 ke 1100 masjid. Oh iya. Bang Putra, mungkin pertimbangan Abang tahun ini kembali mecahin, waktu itu berkurban dan mecahin rekornya sendiri nih Bang. Kan situasi lagi kayak gini juga kan. Karena doa saya tahun lalu ya semoga saya kurbannya lebih banyak gitu. Terus sebenarnya ini kayak apa ya, kayak nggak mungkin gitu. Dulu saya masih susah ya, ataupun masih remaja ketika melihat cerita Rasulullah, para nabi juga sahabat gitu, katanya sampai berkurban ribuan ekor. Saya mikirnya impossible gitu, sampai ribuan itu banyak loh gitu. Nah ternyata ketika kita niatkan gitu, yang memang saya berproses ya. Dulu dari kurban cuma 1 ekor, tahun berikutnya ketika diniatkan jadi 10 ekor, ya lalu akhirnya 100 ekor, baru tahun yang lalu 404 ekor, dan alhamdulillah tahun ini bisa 1100 ekor. Dan harapan saya tahun depan saya bisa 10.000 ekor. Amin. Itu harapan saya. Jadi saya berproses sama seperti saya menjalankan usaha. Saya benar-benar dari nol, dari titik terendah. Tapi ketika saya terus berusaha, terus ikhtiar dari nol, bisa punya 1 handphone, 10, 100, punya 1 outlet, 2 outlet. Sekarang udah ada hampir 100 outlet di seluruh Indonesia. Jadi memang proses itu yang sedang saya nikmati sekarang ini. Masjid mana aja nih Bang? Masjid hampir 467 kabupaten di Indonesia. Mungkin beberapa masjid mungkin sebutkan. Oh, sebut ada Al-Ikhlas, Al-Khairat, terus Al-Amin, Masjid Bakti, Masjid Imam Syafi'i, banyak banget. Itu di Jakarta Bang atau ke seluruh Indonesia? Kebetulan saya kan punya follower seluruh Indonesia, ya nasional lah. Jadi sehingga saya bekerja sama terhadap follower saya untuk bisa membangun connecting lah ke
masjid-masjid gitu. Jadi memang media sosial saya manfaatkan sama ini untuk connecting people lah. Jadi saling nyambung. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Mereka juga kirim banyak dokumentasinya di setiap daerah. Nanti akan kita post juga. Nah bang, ini 1100 masjid ya bang. Itu prosesnya pengiriman hewan kurbannya sesulit apakah atau seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kita edukasi sih. Ya, edukasi saya kebetulan punya fanbase juga namanya PS Team. PS Team itu jadi mereka yang gak bisa kita jangkau, kita edukasi dengan ini untuk sosial loh. Jangan dong kamu makan haknya orang lain, apalagi bansos, apalagi ini ibadah gitu. Jadi kita mengedukasi aja. Kalau yang nggak bisa kita jangkau, kita bilang tolong tanya harga kambing atau domba berapa di sana. Nanti kita transferin beserta operasional dan ongkos bensinnya. Gitu. Jadi kita langsung transfer uang. Dia lalu lapor ke admin, ke kandang, pembelian dan sebagainya. Jadi hal itulah yang kita bangun. Itu dari 1100 masjid dibagi rata kah? Kayak misalkan satu sapi satu kambing atau seperti apa? Oh, ada sebagian memang yang 10 tapi dia biasa bagikan distribusikan ke musola gitu. Iya. Tapi daerah mana paling banyak? Paling banyak Jabotabek tentunya. Jabotabek datanya tuh hampir 300-an, 300-400 ya. Iya. Paling banyak Jabotabek. Bang ikut ini nggak sih mungkin ada yang di Jakarta ini milih sendiri sapi-sapinya atau kambing-kambingnya? Untuk sapi limosin atau yang gede itu kebetulan lumayan sendiri karena gini, nggak tahu kenapa di media sosial sekarang lagi heboh ada grondong, grandeng gitu. Iya, jadi sebenarnya jujur sapi yang sekarang yang ada di sini itu juga sapi yang rebutan sama Atta Halilintar. Ya gitu ceritanya, saya baru tahu. Malah yang beli ini yang nggak ngasih tahu gitu. Nah, Jenis sapinya apa bang? limosin Berarti berapa? 1,3 ton. Ya tapi yang atas 1,4. Iya 1340. Yang atas 1,4. Terus yang Irfan Hakim juga 1,4. Jadi mungkin tahun depan ini orang akan berlomba-lomba nyari sapi yang gede gitu. Saya pribadi jadi termotivasi untuk itu, heran soalnya trending semua tuh. Gitu. Cuman saya juga lagi buat caption bahwa sesungguhnya bahwa bukan masalah besar atau berat atau banyak ya sih, tapi bagaimana ketulusan kita ya dan keikhlasan kita dalam berkurban gitu sih. Harga sapi itu berapa bang? 100 jutaan kalau yang gede, kalau yang 1 tonan. Ada berapa? Karena tim saya dapat harga yang alhamdulillah luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan luar biasa tim, sehingga harga bisa diminimalisir lah dengan sapi-sapi yang bagus. Ada berapa ekor sih bang yang limosin ini? Dari 1100. Limosin paling ada 1, 2, 3, 5 ya kalau limosin 5. Tadi malam ada buat juga yang laporan last time banget ya. Saya order lagi 2 limosin dari Sepong ya. Gitu. Berkah juga untuk Mas Riki ya, banyak ngebantu juga. Kebetulan Mas Riki ini juga salah satu fansnya Atta, jadi banyak ngebantu untuk harga dan sebagainya. Turn up, let's go.